Shalom. Mari kita bawa hati kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami mau terus mencari wajah-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau selalu dekat dengan kami ya Tuhan. Biarlah kami, setiap kami merasakan kehadiran-Mu itu Tuhan. Dengan kami memuji menyembah Engkau, hati kami melekat padamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, Engkau bertata atas pujian kami. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah,
sembah, ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, amin amin, kekudusan-Mu, saat kami terus memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari terima sukacita surga itu yang membuat hidup kita bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga nyata penuhiku. Mari katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan kami bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan kami. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat
kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Timba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata peduliku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata peduliku. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata peduliku. Sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata peduliku. Amin Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tetap baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Amin. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh yeah, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Yesus baik. Amin Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Mari kita terus mendekat pada Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Mari bentuk hati kami Bapa, menjadi seperti-Mu, seperti-Mu. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Amin, amin. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat.
Ini hati kami Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, bagaikan emas yang murni. Mari Kau bentuk hati ini. Amin, amin Tuhan. Biar hidup kami bebas dari segala yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mari sucikan hati kami, kuduskan hati kami Tuhan, menjadi seperti Engkau. Haleluya, Jesus. Haleluya, Engkau yang kudus, Engkau yang berdaulat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Dan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman, kami persilakan. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku Marilah kita berdoa. selalu. Ya Bapa, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau selalu melakukan intervensi di dalam hidup kami. Apabila kami melangkah, kami menyimpang, Engkau akan melakukan intervensi, mencegah kami ya Bapa, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa ya Bapa. Ya Bapa, pimpin setiap langkah kami, supaya hidup kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, mengikuti jalan-Mu, bukan mengikuti keinginan kami sendiri. Tuhan Yesus, berkaryalah Engkau di dalam kehidupan umat-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu yang ada, yang mendengarkan WAH. Juga urapi hamba-Mu yang belajar menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman yang disampaikan ini boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Supaya kami semua yang mendengar ya Bapa, tidak hanya mendengar tetapi boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tolonglah Roh Kudus, berkaryalah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom.
Pada sore hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema Tuhan melakukan intervensi kepada setiap anak-anaknya. Amin. Mari kita buka kitab Kejadian 20 ayat 1 sampai 6. Perikopnya Abraham dan Abimelek. Kejadian 20 ayat 1. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ayat 2, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sara. Ayat 3, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Ayat 4, adapun Abimelek belum menghampiri Sara, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Ayat 5, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ayat 6, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini tentang kisah Abraham dan Abimelek. Kita mulai dari ayat 1. Ini bercerita bahwa Abraham ini tinggal di menetap antara Kades dan Syur, ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Dan Abraham ini punya istri namanya Sara. Dan Sara itu sangat cantik sekali. Dan dia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Abraham ini mengalami ketakutan karena tinggal di Gerar sebagai orang asing. Abraham ini takut kalau istrinya ini sangat cantik sekali. Jadi takut supaya ketakutan, takut gara-gara istrinya ini Abraham dibunuh, atau jadi Abraham ini mengajak berbohong kepada Sara, juga memberitahu bahwa ini saudaraku. Tetapi memang tidak salah bahwa Sara ini memang adalah saudara tiri Abraham. Satu ayah tetapi lain ibu. Jadi Abraham ini berbicara bahwa Sara itu saudara dari Abraham, itu memang menurut pikirannya Abraham itu benar, menurut pikirannya Abraham. Tetapi mari kita belajar bahwa menurut pikirannya Abraham benar, tetapi belum tentu baik menurut pikiran Tuhan. Sama dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari kadang menurut pikirannya kita itu benar untuk kebaikan, sama seperti Abraham. Itu untuk kebaikan karena tinggal di Gerar sebagai orang asing, tidak tahu bagaimana kondisinya. Apakah mereka itu di Gerar itu masyarakatnya hidup takut akan Tuhan atau tidak? Abraham ketakutan. Jadi dia punya alasan supaya karena minta supaya Sara ini supaya Abraham itu tidak dibunuh. Jadi supaya mungkin kalau ada orang yang mendekati Sara, jadi harus berbaik dengan Abraham. Dan tetapi itu yang menurut Abraham baik belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi percayalah,
apa yang Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Mari kita belajar dari kisah Abraham dan Abimelek ini. Dan singkat kata dilanjutkan di ayat 2. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Jadi karena sudah diberitahu bahwa Sarah ini sangat cantik dan dia bilang ini saudaraku. Dan akhirnya Raja Gerar namanya Abimelek menyuruh mengambil Sarah. Ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Ayat 4. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Ayat 5. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ayat 6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Amin. Mari kita ayat emas kita di 20 ayat 6, bahwa aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Kadang kita sama seperti Abraham dia berpikir itu baik menurut Abraham, tetapi menurut kacamata Tuhan itu belum tentu sama. Dan Tuhan tidak mau Abimelek harus mengambil istri Sarah. Dan kehadiran Tuhan membuat Abimelek itu akhirnya melepaskan Abraham dan mengembalikan Sarah istrinya. Dan dari kisah ini Allah menunjukkan kepada Abraham bahwa dia adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah membiarkan umatnya. Amin. Kadang kita melakukan kesalahan. Abraham melakukan kesalahan yang menurut pikirnya baik, tetapi dikatakan di ayat 6 bahwa Tuhan yang akan mencegah untuk berbuat dosa terhadap aku. Tuhan akan melakukan intervensi supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan itu mau menunjukkan kepada Abraham bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah membiarkan umatnya. Amin. Mari kita belajar dari kisah Abraham. Sama seperti kehidupan kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa langkah yang kita ambil kadang menurut kita baik, tetapi itu kita tidak menyadari itu sedang mengarah kepada dosa, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Belajar dari Abraham dan Abimelek. Abraham ini berdosa, tapi Abraham itu tidak menyadari karena dia memang mengatakan benar bahwa Sarah itu adalah saudaraku, saudaranya Abraham. Karena kebohongan sering ini punya tujuan untuk sesuatu yang lebih baik. Abraham punya alasan berbohong bahwa itu loh untuk keselamatan dari Abraham. Jadi Abraham ketakutan untuk Abraham. Jadi menganggap itu baik untuk Abraham. Tetapi mari kita belajar bahwa ketika kita mengambil keputusan dalam tekanan, ketika kita dalam ketakutan yang ada, kita mengambil keputusan yang salah, bahkan
kita akan jatuh ke dalam dosa. Mari kita belajar dari kehidupan Abraham. Seringkali kita tidak menyadari, tetapi percaya. Kita ini kadang mengambil keputusan, kita itu berdasarkan keinginan kita sendiri, yang dipikirnya itu baik. Tetapi percaya, Tuhan akan melakukan intervensi dalam kehidupan kita. Amin. Karena kasih karunia Tuhan, bahkan Tuhan mengizinkan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Bahkan Tuhan itu kerap kali menghentikan rencananya, menghentikan rencana kita. Bahkan mungkin rencana kita ini batal atau bahkan jalan yang tertutup. Tuhan berusaha menghentikan setiap langkah kita ketika kita ini salah jalan. Dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Roh Kudus itu menolong kita, menyertai kita, juga mencegah kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, tidak melangkah di jalan yang salah. Maka mari kita belajar untuk menangkap pada sore hari ini. Seringkali kita berdoa, kita belum mendapat jawaban, bahkan jalan itu tertutup. Tetapi percaya, meskipun belum mendapat jawaban, percaya Tuhan merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Percaya bahwa Tuhan itu selalu menjaga, melindungi kita. Janjinya ya dan amin di dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berharap penuh kepada Tuhan. Bahkan mungkin jalan ini tertutup, tetapi bisa jadi itu adalah perlindungan terbesar yang tidak pernah kita sadari. Tuhan selalu melakukan intervensi di dalam hidup kita. Tuhan selalu menjaga kita supaya biarlah kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita semua adalah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Amin. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita semua. Dan percayalah, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Bahkan mungkin tanpa kita sadari. Seringkali kita diperhadapkan pada momen-momen yang sulit dalam kehidupan. Kita harus mengambil keputusan untuk bahkan kita mengambil keputusan mencari jalan keluar. Dan belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kita menghadapi tekanan, kita mulai takut kehilangan pekerjaan, takut jabatan, kehilangan jabatan. Seringkali kita mengambil keputusan berdasarkan ketakutan, bukan dengan iman. Karena ketakutan, sama seperti Abraham. Abraham takut dibunuh, dia mengambil keputusan karena takut. Akibatnya dia mencari solusinya sendiri. Dan Abraham tidak bersandar kepada Tuhan. Mari kita terus belajar beriman, percaya kepada Tuhan. Dan percaya kepada Allah, Tuhan yang setia akan janjinya. Amin. Mari kita belajar dari kisah Abraham. Dalam kehidupan kita, kadang kita mengalami kegagalan. Sama seperti dalam kehidupan, sama seperti ketika kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Kita akan mengalami sukacita, tetapi kita lupa. Dan
sampai pada waktunya kita bukan mengalami kemenangan, tetapi kita kalah. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel terus menang demi menang, tetapi pada suatu titik bangsa Israel mengalami kekalahan. Tetapi percaya, itu semua ada di dalam rencananya Tuhan, supaya kita ini karena mengalami kemenangan, kadang kita ini merasa bahwa itu semua karena kita merasa hebat. Tetapi mari kita belajar pada sore hari ini bahwa kita ini tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Kita boleh hidup, pencapaian kita sampai hari ini itu semua karena Tuhan. Dan ketika bangsa Israel mengalami kekalahan, dan situ adalah awal kebangkitan, bangsa Israel akhirnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan dalam hidup kita juga sama. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka Tuhan akan mengintervensi hidup kita supaya kita tidak semakin jatuh. Tetapi Tuhan mau biarlah hidup kita ini didapati berkenan di hadapan Tuhan. Mari belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak inginkan daging ini ada, kedagingan. Tuhan tidak mau kita ini punya dosa-dosa kedagingan, kesombongan. Itu Tuhan tidak mau. Tetapi yang Tuhan inginkan, biarlah kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya belajar, bangsa Abraham ketika berperang untuk mengalahkan Sodom dan Gomora dengan 300 tentara. Mengalahkan Sodom dan Gomora. Abraham ketika dikasih uang, Abraham tidak mau. Tetapi dia mengatakan bahwa ini semua karena Tuhan. Biarlah kita pada sore hari ini belajar bahwa hidup kita ini, pencapaian kita sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Mari kita belajar. Kadang kita ini tanpa kita sadari, kita merasa benar. Tanpa kita sadari, kita ini tetapi itu tidak berkenan. Hal-hal yang tanpa kita sadari, sama seperti Abraham. Abraham mungkin membenarkan bahwa Sarah itu memang saudaraku. Dan memang itu saudaraku. Itu ada saudaranya Abraham. Dan ibaratnya itu Abraham itu berbohong. Itu memang benar. Itu saudara saya. Tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar. Biarlah kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ketika pencapaian kita, semua yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, itu percaya Tuhan merencanakan yang baik di dalam hidup kita. Kalau hari ini kita menghadapi jalan yang tertutup, percaya Tuhan itu tetap baik. Bahkan mungkin lewat jalan yang tertutup ini membuat kita ini, karakter kita ini dibentuk supaya kita semakin melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Seperti di firman, di dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja. Biarlah kita terus melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar pada sore hari ini dari kisah Abraham yang tanpa kita sadari kita juga melakukan, kita berbohong
untuk karena mengatasi ketakutan. Jadi mengambil keputusan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena ketakutan, tidak beriman. Padahal Tuhan itu sudah menjanjikan kepada Abraham. Mari kita buka ayatnya di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Amin. Itu adalah janji Tuhan. Biarlah kita semua boleh mengalami janji Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk beriman. Tidak kita mengambil keputusan, tidak mencari solusi sendiri. Ketika ketakutan kita mencari solusi sendiri. Kita ketakutan kehilangan pekerjaan. Bahkan kita harus ketika kehilangan jabatan mungkin, kita ketakutan dan kita harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita pada sore hari ini untuk belajar mengambil keputusan, belajar dengan bersandar kepada Tuhan. Amin. Belajar untuk beriman, mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang selalu menepati janjinya dan membawa kita keluar sebagai pemenang. Amin. Dan percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita semua, percaya Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus baik, sangat baik, amat baik sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus selalu merencanakan kebaikan bagi setiap kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita belajar untuk beriman. Hari ini mungkin kita belum mendapat jawaban dari Tuhan. Tapi mari kita tetap percaya. Bisa jadi itu adalah perlindungan terbesar Tuhan yang supaya kita dibentuk, supaya hidup kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan biarlah semua pencapaian kita hari ini, kita semua karena kasih karunia Tuhan. Mari biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Anak-Mu sudah selesai bicara ya Bapa. Ya Bapa, jamalah setiap umat-Mu yang mendengar ya Bapa. Roh Kudus berkaryalah supaya kami semua didapati berkenan di hadapan-Mu. Ampuni untuk kesombongan kami. Kadang kami mengambil keputusan mengikuti keinginan kami sendiri, tidak mengikuti jalan-Mu ya Bapa. Tetapi hari ini ya Bapa, kami mau beriman ya Bapa untuk melekat kepadamu dan bersandar kepadamu ya Bapa. Biarlah hidup kami ini fokus untuk berjalan sesuai dengan Engkau ya Bapa, sesuai dengan jalan-jalan-Mu ya Bapa. Mata kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Kan kami percaya janji-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau Tuhan yang selalu membawa kami keluar sebagai pemenang. Engkau merencanakan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.